Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatun Nisa dengan NIM A3212408 dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Dosen pengampu, mohon izin saya sebutkan namanya, Dr. Hasdin SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume mengenai hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai administrator negara. Tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang diimpikan atau dibebankan kepada pemerintah. Hukum administrasi negara berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis, yaitu droit administratif. Genmart memberikan 3 pengertian terhadap istilah droit administrasi. Yang pertama ialah hukum administrasi negara sebagai kajian atau cabang ilmu hukum, bukan ilmu sosial. Kemudian yang kedua ialah hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif. Kemudian yang ketiga ialah hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis. Kemudian perkembangan istilah hukum administrasi negara di Indonesia pada dasarnya mengikuti istilah yang ada di Belanda. Di Belanda terdapat 2 istilah hukum administrasi negara, yaitu administrasi Recht van Vollenhoven berasal dari teori catur praja, dan Besturecht Donner berasal dari teori Dwi Praja. Istilah hukum administrasi negara di Indonesia mengadopsi istilah administrasi Recht dan Besturecht yang terjemahannya berbeda-beda. Pertama kali istilahnya diterjemahkan menjadi hukum tata usaha yang terdapat pada pasal 108 Prof. Wirjono Projodikoro. Seharusnya adalah hukum tata usaha pemerintah. Maksudnya untuk menghindari pengertian hukum yang profit. Nah, Prof. Kusumadi Pujosewajo mengomentari pendapat Prof. Wirjono dengan mengatakan bahwa pasal 108 Undang-Undang Sementara tahun 1950 terletak dalam bab 3 tentang alat-alat perlengkapan negara, sehingga seharusnya menggunakan istilah hukum tata usaha kenegaraan. Kemudian kita langsung masuk ke ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, Staatsrecht material atau hukum tata negara meliputi Bestuur atau pemerintahan, Rechtspraak peradilan, politik kepolisian, Regeling perundang-undangan, Burgerlijrecht material atau hukum perdata, dan yang terakhir adalah Strafrecht material atau hukum pidana. Nah, hubungan Han otonom dan Han heteronom. Han otonom merupakan pelaksanaan dari Han heteronom, karena Han heteronom memberi wewenang kepada Han otonom. Han otonom harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan Han heteronom. Han otonom lebih rendah dari Han heteronom. Han otonom hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Han heteronom diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk ke efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara sangat efektif dalam mencegah korupsi. Transparansi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka untuk diawasi. Sementara akuntabilitas menuntut pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kedua prinsip ini menciptakan sistem check and balance yang mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang. Kemudian hukum administrasi negara. Nah, perlindungan warga negara dan juga penegakan
kekuasaan pemerintah. Hukum administrasi negara bertujuan untuk menyeimbangkan kedua fungsi tersebut. Di satu sisi, hukum ini melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Di sisi lain, hukum ini juga memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian fleksibilitas dalam kebijakan publik dan prinsip legalitas. Fleksibilitas yang diberikan kepada pejabat administrasi dalam kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai bentuk hukum yang hidup atau living law, di mana hukum harus adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi yang berubah. Namun fleksibilitas ini juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tidak disalahgunakan. Kemudian yang keempat ialah menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum administrasi negara dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui prinsip-prinsip keadilan, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kunci untuk mencapai keseimbangan ini. Kemudian yang kelima ialah kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara seharusnya tidak berpihak secara mutlak pada kepentingan negara, dijalankan tanpa pengorbanan hak-hak dasar warga negara. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ialah pembatasan kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan administrasi. Hukum administrasi negara dapat membatasi kekuasaan eksekutif melalui prinsip-prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, dan pengawasan yudisial. Dengan demikian, keputusan administrasi harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang, dan dapat diajukan banding atau judicial review jika dianggap melanggar hak warga negara. Itulah sedikit resume dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.